ing awak dene wong minal mauta fil mauta ing dalem bagi kang mati. Wa takil ngerti sapa Al-Baihaqi sapa Al-Baihaqi sapa Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abil Iman. Anid Dhuhaqi saking Imam Ad-Dhuhaq mursalan hariwuh hadis mursal. Jadi Imam Al-Baihaqi itu ahli hadis mazhab Syafi'i. Nah, jadi ikut sebagian ulama ya, Imam Syafi'i itu berutang banyak kepada Imam Al-Baihaqi. Loh kok bisa? Karena beliaulah yang menulis hadis-hadis yang berkaitan dengan mazhab Syafi'i, yang menopang mazhab Syafi'i. Jadi beliau punya dua kitab yang terkenal. Sunan Al-Baihaqi, kemudian ada Syu'abil Iman, juga berkaitan masalah hadis. Kalau Sunan Al-Baihaqi itu lebih cenderung menguatkan kepada mazhabnya Imam Syafi'i. Karena itu dikatakan Imam Syafi'i kalau punya utang sama ulama-ulama sesudah beliau ya sama Imam Al-Baihaqi ini. Nah, bukan ulama yang lain. Karena Imam Al-Baihaqi itu jauh setelah Imam Syafi'i. Mursalan, hadis ini diriwayatkan berupa hadis mursal. Artinya apa? Artinya dari tabi'in langsung meloncat kepada Kanjeng Nabi, tidak melewati sahabat. Sahabatnya itu tidak diketahui siapa. Nah, itu namanya hadis mursal. Satu-satunya hadis mursal yang dianggap sahih oleh Imam Syafi'i itu mursalnya Sa'id bin Al-Musayyab atau Sa'id bin Al-Musayyib. Siapa itu? Itu menantunya Abu Hurairah. Beliau itu kadang tidak menyebut nama sahabatnya. Nah, tapi kemudian diteliti sama Imam Syafi'i, setiap Sa'id bin Al-Musayyab itu tabi'in ya, ini menyampaikan hadis ternyata tidak disebutkan nama sahabatnya, mursal, itu mesti ditemukan jalannya menuju sahabat Abu Hurairah. Karena itu bagi Imam Syafi'i, hadis mursal itu tidak sahih kecuali mursalnya Sa'id bin Al-Musayyab. Nah, dan pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan hadis mursal tidak sahih itu adalah pendapat baru yang sebelumnya itu tidak pernah dikemukakan oleh para ulama. Nah, karena itu bagi ulama-ulama sebelum Imam Syafi'i, hadis mursal itu dianggap hadis yang kuat juga. Nah, karena itu dalam Sunan Abu Dawud ada namanya Marosil, kitab-kitab yang bercerita hadis-hadis yang berisi hadis mursalnya Imam Abu Dawud. Kita kembali pada isinya. Jadi asyhadun nasi malam yansa al-qabra wal bira. Orang yang paling zuhud itu adalah orang yang tidak pernah lupa akan kuburan dan tidak pernah lupa akan kehancuran. Bila itu bisa diartikan kerusakan. Jadi apa zuhud itu? Sudah berkali-kali saya terangkan. Zuhud itu artinya yang paling pas itu adalah tidak terikat dengan dunia. Bukan berarti tidak punya dunia. Harus ada. Anda bedakan ya. Tidak terikat dengan dunia dengan tidak punya dunia itu beda. Orang itu kadang tidak punya dunia tapi hatinya masih kemerungsung, masih pingin dapat harta, pingin dapat dunia. Itu namanya bukan zuhud. Meskipun miskin, tidak punya duit, itu zuhud terpaksa namanya. Nah, ya. Nah, zuhud yang betul itu ya zuhud yang meskipun Anda punya duit, meskipun Anda punya harta, tapi tidak terikat dengan harta tadi. Artinya ketika Anda lepaskan, Anda berikan pada orang lain, Anda merasa biasa saja, itu berarti zuhud. Nah, zuhud semacam itu. Nah, contohnya ya para sahabat Nabi lah. Para sahabat Nabi itu zuhudnya luar biasa. Terutama Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar As-Siddiq itu setiap kali ada Nabi mau mengadakan perang, beliau mesti memberikan sumbangan yang paling besar sendiri. Nah, karena suatu saat beliau menyedekahkan hartanya seluruhnya. Sampai Kanjeng Nabi tanya, "Wahai Abu Bakar, nah kamu tinggalkan apa untuk anak istri kamu?" "Wah, tenang saja. Saya sudah titipkan pada Allah." Wah, tenang. Nah, sedangkan Umar itu memberikan hartanya ya banyak. Nah, kalau tidak salah itu setengah atau sepertiganya hartanya tadi. Oh, masih kalah sama Abu Bakar. Karena itu ikut para ulama bahwasanya
iman yang paling luar biasa besarnya itu adalah imannya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi setelah Kanjeng Nabi, orang Islam yang paling tinggi imannya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini tasnya Mas Suluk ya. Oh, Anda mau yang punya itu, yang Mas Suluk itu yang punya tas itu. Kok dipakai? Bon, kita teruskan. Jadi orang yang paling zuhud itu adalah orang yang tidak pernah melupakan akan kematian. Artinya apa? Artinya setiap kali dia bertindak, setiap kali dia beramal, yang dipikirkan hanyalah akhirat. Nah, ini Pak Nuril baru kelihatan ya. Kamu kangen sama Pak Nuril. Jadi, apa namanya? Tidak pernah melupakan bahasanya kita itu mesti akan binasa, akan mati. Jadi, hingga mendorong dia sebagai orang yang zuhud. Kemudian batar ke afdhala zinatil hayatid dunya. Kemudian apa namanya? Dia itu meninggalkan sesuatu yang baik, sesuatu yang indah. Saya ngasih dulu. Bentar Mas ya. Nah, jadi artinya apa? Artinya sudah tidak peduli lagi dengan barang-barang yang dia gunakan. Apa contohnya misalkan? Contohnya zaman sekarang tuh namanya HP yang paling biasa, yang paling dibawa orang kemana-mana. Ya toh? Ya, kalau orang itu punya HP, biasanya adalah HP yang terbaru, yang termahal. Ya toh? Jadi apa namanya? Kalau orang itu zuhud, itu sudah tidak peduli lagi dengan model HP-nya. Yang penting kegunaannya. Karena itu kalau zaman dahulu itu para ulama itu bukan HP, baju. Nah, baju. Jadi kan ada ulama yang pernah itu pakai baju terbalik. Kemudian ketika keluar itu dikritik sama orang-orang. Pak Yai, Pak Ustadz, bajumu terbalik. Maka orangnya zuhud berkata cuma gini loh. Yang penting ini kan baju sudah tak pakai. Masalah terbalik enggak itu bukan urusan saya. Itu orangnya zuhud. Zaman sekarang itu kadang-kadang yang namanya ustadz, kiai, ya kita tidak menjelek-jelekan ustadz sama kiai loh ya. Apa gus-gus semacam itu. Kadang-kadang pamer HP yang terbaru, pamer harta yang terbaru itu padahal kurang bagus ya toh. Itu mengajak orang Islam untuk cinta dunia. Padahal cinta dunia adalah pangkal dari kesalahan. Kemarin sudah tak terangkan. Ada salah satu sahabat yang bertanya sama Kanjeng Nabi, amalan apa yang bisa menyebabkan Allah itu cinta kepada saya, bisa menyebabkan orang banyak itu cinta kepada saya. Terangkan bahwasanya, kemudian Kanjeng Nabi menjawab bahwasanya amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah zuhud, artinya meninggalkan dunia. Artinya tidak terikat dengan dunia. Anda akan dicintai sama Allah. Karena dunia sama akhirat tuh ibaratnya dua istri. Kalau kamu cenderung pada dunia, maka akhirat tuh akan lari dari kamu. Tapi kalau kamu cinta sama akhirat, justru dunianya yang ngejar-ngejar kamu. Bentar ya. Lagi seneng anaknya. Siapa? Opo ngopi kilo ngopi. Maaf ya, ada gangguan dari anak saya tadi. Biasa caper ini. Ya, kalau ada orang ngaji di sini nah, teruskan. Sampai mana tadi? Jadi apa namanya?
Orang zuhud itu tidak peduli dengan apa yang dipakai. Yang penting adalah kegunaannya. Tadi baju yang pakai untuk nutup aurat terbalik enggak ya udah tidak peduli lagi. Nah, contohnya kalau kiai-kiai yang zuhud itu HP-nya meskipun HP jadul tidak masalah, yang penting bisa digunakan untuk komunikasi. Nah, tidak perlu HP yang baru, kan gitu kan? Tidak perlu, karena itu saya ingin niru mereka. Oh, saya ini tidak tertarik sama HP. Oh, jadi kenapa? Ya rugi toh. Anda beli HP jutaan nanti ketika sudah berapa tahun tinggal berapa ratus ribu, ya toh. Contohlah, nah, kemarin saya tuh beli apa namanya, teman saya itu jual HP, ini mati total. Samsung apa ya, Galaxy apa ya, sudah lama ini. Nah, beli cuma 50.000, mati total itu. Ini adalah bisa digunakan cuma 5 hari, seminggu mati lagi. Nah, gitu. Nah, terus saya penasaran, tak browsing. Ternyata harganya itu zaman dahulu ketika muncul pertama kali itu harganya 4 juta. Wah, saya kaget loh, 4 juta ya. Jadi 50.000. Wah, ya toh. Nah, baru berapa tahun itu. Nah, maka kalau kita nuruti hawa nafsu, beli HP yang terbaru, ya dijamin Anda rugi. Rugi pertama, ya hartanya rugi. Yang kedua, kadang kalau HP-nya bagus, hanya apa namanya, tidak cover yang lain, tidak cover ngaji, tidak cover apa, buka sosmed terus, ya toh. Nah, karena itu HP itu gunanya untuk apa? Nah, kalau saya itu gunanya biasanya HP itu selain komunikasi, selain untuk cari barang, nah, itu biasanya kalau tidak nonton film ya apa namanya, baca-baca buku. Nah, kan HP saya itu sering tak isi dengan buku-buku entah berbahasa Indonesia, entah kitab-kitab semacam itu. Jadi semacam kemarin Basul Masail ini saya baca kitabnya di HP karena beli bukunya tidak mampu. Nah, contohnya Fikih Islam Ba'dillatuhu harganya berapa? Kiai Mahfur pernah cerita sama saya, ini dulu saya beli 7 juta Mas. Oh, padahal cuma 5 jilid itu, 7 juta. Bayangkan, beli dari mana? Nah, gitu kan? 7 juta, sekarang kitabnya nganggur di rumah, tidak ada yang baca. Ya, gitu kan? Ya, sekarang kan ditempati Gus Jasir, yang ngurus Salam sekarang. Jadi, Anda download internet banyak sekarang. Kitab-kitab yang mahal-mahal itu banyak sekali, nggak usah beli. Karena itu kalau zaman sekarang itu ada kiai ustadz punya HP Android itu wajar. Kenapa kata wajar? Di sana banyak kitab-kitab yang bisa dibaca, gitu. Daripada beli kitabnya langsung. Cuma ya itu nanti HP-nya mati ya jadi bodoh lagi, ya, ilmunya hilang soalnya. Ya toh. Nah, kita teruskan sampai mana tadi? Kemudian Watar kaaf mana tadi? Wa asaroma yabqa alama yafna. Kemudian orang yang zuhud itu mementingkan akhiratnya daripada mementingkan. Kenapa kok bisa semacam itu? Karena meskipun hebat apapun benda yang ada di dunia ini, sebagus apapun harta yang ada di dunia ini, mesti hancur, mesti hilang, mesti binasa, mesti rusak. Berbeda dengan apa yang datang di akhirat nanti. Meskipun itu sederhana, buah-buahan atau apa, ya tidak akan binasa, tidak akan rusak. Tapi kenapa nggak menarik ya? Ya kan nggak kelihatan. Nah, tidak kelihatan. Kita ini kan orangnya apa namanya punya sifat namanya materialisme. Kita dengan sesuatu yang yang tidak kelihatan. Contohnya apa contohnya? Contohnya dalam hadis diterangkan bahwasanya orang yang mau sholat qobliyah subuh, nah, itu lebih baik daripada misalkan Mas Rul suruh milih, kamu dapat pahala dunia dan seisinya atau dunia dan seisinya, lebih baik dari dunia dan seisinya atau dunia, yang mesti milih dunia karena kelihatan, ya toh. Sedangkan lebih yang pahala yang lebih baik daripada dunia dan seisinya tidak kelihatan. Nah, karena itu orang Islam itu dipuji sama Kanjeng Nabi. Tapi orang Islam zaman sekarang itu tidak pernah ketemu Kanjeng Nabi, ya toh? Tidak pernah bergaul dengan beliau, tapi bisa beriman, bisa percaya pada beliau, itu luar biasa sekali. Kalau sahabat itu percaya sama Kanjeng Nabi ya wajar. Kenapa? Berhubungan ya, bergaul langsung dengan Kanjeng Nabi.
mengetahui mukjizat-mukjizat beliau. Dan kita itu dengar mukjizat cuma dari cerita-cerita. Oh, Kanjeng Nabi bisa gini, Kanjeng Nabi bisa gini. Kita bisa percaya sama Kanjeng Nabi itu luar biasa. Nah, luar biasa. Karena itu apa namanya? Meskipun kita itu termasuk umat akhir zaman, ya enggak usah apa namanya? Pesimis lah. Insya Allah kalau kita cinta betul sama Kanjeng Nabi, mengamalkan syariatnya sebisa mungkin, ya bisa dekat sama Kanjeng Nabi, bisa masuk surga bersama beliau. Itu kan impian setiap orang Islam. Bisa berkumpul sama Kanjeng Nabi di surganya nanti. Kan itu kan. Karena luar biasa, kumpul sama Nabi itu luar biasa. Kemudian mana tadi? Walam ya'udda godan min ayamihi wa adda nafsahu fil mauta. Dan dia sudah tidak mikir-mikir besok mau makan apa ya. Besok dapat rezeki enggak ya. Besok kira-kira masih hidup enggak ya. Itu enggak mikir lagi. Tapi ini sulit. Sulit ya. Karena apa? Karena namanya manusia biasa itu ya mesti berangan-angan. Contohnya ya misalkan Pak Nur bikin pisau. Mesti berangan. Besok aku dapat duit. Ya, untung segini. Ya, itu wajar. Kan gitu. Saya semacam tadi pergi ke Blora. Sudah mikir dapat duit. Itu kan wajar. Gitu kan. Tapi kalau orang sufi, orang yang zuhud itu sudah tidak mikir lagi. Bisa mau makan apa, bisa mau apa. Saya sudah lebih luar biasa dari orang-orang awam. Orang-orang awam yang ingin dekat kepada Allah. Itu boleh, tapi ya kalau zuhud yang luar biasa itu agak sulit. Itulah. Contohnya misalkan Mas Fuluk misalkan Anda punya uang 100.000 sama 2.000. Orang minta-minta dikasih yang mana, Mas? Ya 2.000 mesti. 100.000 emane. Bisa untuk makan sama keluarga di warung itu. Ya toh? Padahal kalau apa namanya orang yang zuhud itu, misalkan dia ambil uang di kantongnya, kemudian diambil jelas 100.000 tetap dikasihkan. Karena sudah terlanjur diniati, kan gitu kan. Tapi kalau kita ambil keliru 100.000 ya dikembalikan, diambil yang 2.000. Ya toh, karena kita zuhudnya masih belum bisa tingkatan mereka. Ini tapi kalau kita mau sedekah, insya Allah nanti akan dibalas berlipat ganda sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sudah dipraktekkan sama teman saya itu. Nah, jadi teman saya itu dulu apa namanya pernah mengalami namanya bangkrut. Jadi dulu itu dia punya lembaga bimbingan belajar, muridnya hampir 500-an, banyak ya. Bahkan swasta ini muridnya hampir 500-an. Suatu saat terkena masalah sama keluarganya sehingga tidak bisa ngajar, gedungnya dikunci, ditutup, akhirnya utang di banknya itu sampai ratusan juta ditagih ke dia. Satu saat kemudian dia itu cuma punya duit 50.000 sama 2.000. Gitu. Kemudian ketika sholat Jumat, dipikirnya dia masukkan ke kotak itu 2.000. Adalah ketika sudah pulang dari sholat Jumat diambil duitnya, yang masuk itu 50.000. Yang 2.000 itu ternyata keliru, kan gitu. Kalau kita mesti menyesal bukan main. Ya sama dia juga menyesal, tapi kemudian dikembalikan lagi. Ya ini apa namanya pengennya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dapat rezeki tak terduga, gitu, karena sudah diikhlaskan meskipun agak nyesel dikit-dikit gitu loh. Jadi ya kita coba berlatih lah, berlatih beramal. Amal itu sesuai dengan kemampuan. Contohnya misalkan Mas Fuluk, dia punya omset misalkan puluhan juta, sedangkan Pak Nur omsetnya tidak puluhan juta, cuma ratusan. Sedekahnya Pak Nur yang 100.000 sama sedekahnya Mas Nur yang 100.000 lebih bagus mana? Ya lebih bagus Pak Nur. Karena penghasilannya itu cuma berapa juta, satu bulan berapa juta, mau sedekah 100.000. Gimana? 100.000 banyak ya, kurang lah. Ini harus dengan kalau misalkan nggak punya duit 5.000 itu luar biasa, kan gitu kan? Nggak punya duit maksudnya. Jadi sedekah itu tidak dilihat dari banyaknya, tapi dilihat dari persentasenya antara
harta Anda dengan sedekahnya. Nah, kalau uangnya banyak, sedekah sedikit, ya syukur, cuma ya kurang bagus, gitu loh. Paham ya? Jadi hadisnya ini adalah hadis yang doif. Hadis yang doif, karena namanya hadisnya hadis mursal.